Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang untuk beribadah. Kerinduan hati kita untuk kita bisa menyembah pada Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Bapa, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa, jamah setiap kami ya Tuhan. Puaskan setiap hati kami ya Bapa, atas kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan keram setiap kami ya Tuhan, untuk dapat terus masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari ya Roh Kudus, pimpin kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Berembuslah Roh Kudus
dalam nama Tuhan Yesus, mari yang bersekutu di tempat ini, katakan amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bangkit untuk menyerukan nama Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
kita semua keluarga Allah. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang hidup ya Bapa, memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
boleh menikmati hadirat Tuhan hari ini. Kami boleh menikmati-Mu ya Tuhan. Kehadiran-Mu di tempat ini memberikan kami kekuatan yang baru. Mari Bapa menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kira lama ya, syikira lama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah persembahan kami. Kiranya menyenangkan-Mu. Kiranya menyenangkan-Mu. Yesus, haleluya. Kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, kemegahan-Mu ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kami belum merenung sejenak pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau kami boleh ada hari ini. Itu semuanya karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami boleh menikmati bersama keluarga, bersama rumah tangga kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau baik buat hari ini. Kiranya kami boleh memulai hari ini Tuhan, turut sertakan kami bersama kehendak-Mu ya Bapa. Ikut sertakan kami di hari-hari ke depan bersama Engkau ya Tuhan, atas setiap rencana-Mu yang terjadi. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Kami bisa bernafas hari ini, kami bersyukur Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kami semenjak kami membuka mata kami hari ini. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
semua jemaat angkat kedua tanganmu. Semua baik. Terima kasih buat segala berkat kemurahan-Mu yang terjadi atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan hatimu. Semua baik, semua baik, semua baik. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Mari bersama-sama kita mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Hari ini kami mau menikmati masa depan kami di dalam rencana Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini betapa dahsyatnya Tuhan mengasihi setiap kita. Luar biasanya Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu merasakan Tuhan itu baik buat kita. Amin. Tuhan menyertai langkah demi langkah kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Sehingga hari demi hari kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, mengikuti di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kasih itu yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu yang mempersatukan dan menyempurnakan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum saya memasuki di dalam perikop ini Bapak Ibu, ada satu kebenaran firman Tuhan, mungkin kurang jelas terlihat Bapak Ibu ya. Yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat ke-16, sebelum saya masuk dalam tema kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan, ada satu firman Tuhan yang menguatkan buat kita yang berbicara demikian Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa Bapak Ibu? Pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, kitab suci yang saudara baca, tujuannya ya ini Bapak Ibu, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar berarti ada antara guru dan murid. Betul ya? Mengajar untuk memberi pengajaran yang benar sampai menghasilkan perubahan. Jadi ketika anak-anak sekolah Bapak Ibu diajar oleh gurunya, yang tidak dia mengerti menjadi mengerti. Dari SD kelas 1 dan sampai kelas 6 diajar sesuai dengan materi yang ada, kurikulum yang ada. Mengajar demikian kita diajar sampai menghasilkan sebuah perubahan. Tentunya perubahan yang baik ya Bapak Ibu ya.
Yang kedua, menyatakan kesalahan. Untuk menyingkapkan berarti membuka kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran. Menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jadi setiap firman yang disampaikan itu untuk menyatakan kesalahan. Hei, kamu gak boleh seperti ini, kamu berbuat dosa ini, kamu seperti ini Bapak Ibu. Itu kita harus terima dengan apa? Lapang dada. Kita harus terima dengan ucapan syukur. Oh iya, firman Tuhan itu menegur saya, firman Tuhan itu buat saya, firman itu untuk memperbaiki kehidupan kelakuan saya. Seharusnya kita mengucap syukur kalau ada firman Tuhan yang menyatakan kesalahan, membuka hal-hal yang tersembunyi itu, sehingga kita dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Ini berbicara tentang karakter Bapak Ibu. Memperbaiki kelakuan. Untuk perbaikan setiap perilaku manusia, setiap jemaat yang menyimpang dari standar kekudusan Allah. Perhatikan saya garis bawahi, yang menyimpang dari standar kekudusan Allah. Ini memperbaiki karakter-karakter kita yang tidak baik. Yang dulunya kehidupan kita, karakternya kita, kehidupan yang amburadul, kehidupan yang bejat moral dan lain sebagainya, karakter-karakter menunjukkan karakter-karakter duniawi, sehingga ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita rutin rajin dalam kita mendengarkan firman Tuhan, ada perbaikan-perbaikan karakter dalam kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita anak-anak Tuhan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak mengalami perubahan, kita harus bertanya, benarkah kita ini sungguh-sungguh ikut Tuhan? Puluhan tahun kekristenan kita cuma hanya itu saja, tidak mengalami kenaikan. Harus menjadi tanya besar buat kita, tanda tanya besar. Benarkah kita mengenal Dia, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Harusnya mengalami perubahan-perubahan karakter. Yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Untuk mendisiplinkan seseorang. Jadi firman Tuhan itu untuk mendisiplinkan seseorang, menghajarnya. Berarti Bapak Ibu, menghajarnya ini ada sesuatu hal yang dikerjakan, sehingga firman Tuhan dapat menuntunnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Mendidik dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau sayang sama anak-anak saudara, tidak mungkin saudara akan memanjakan anak-anaknya. Pasti mendisiplinkan dengan baik. Kalau perlu dihajar Bapak Ibu. Dihajar ini berbicara tentang apa? Mendisiplinkan. Bukan berarti kita langsung cambuk, langsung sambung, enggak Bapak Ibu. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa mendisiplinkan anak-anak kita, mengejar anak sesuai dengan real yang sudah ada. Kalau anak-anak ini melencang Bapak Ibu, waduh ini segera diperbaiki. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan harus juga disiplin, harus dihajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini, anak yang kukasih ia kutegur dan dia kuajar. Anak yang kukasihi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, saudara ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan siapapun juga hamba Tuhan di atas mimbar ini, berarti saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi jemaat tidak boleh baperan. Baperan itu Bapak Ibu bawa perasaan. Kalau ada hamba Tuhan berbicara seperti, wah Bapak Ibu tersinggung. Akhirnya apa? Minggu depan gak ke gereja. Jemaat B, ada
hamba Tuhan yang berkhotbah, jemaat B tersinggung, minggu depannya nggak ke gereja. Jemaat C, ada firman Tuhan yang mengena dia. Jemaat C tidak ke gereja minggu depannya. Terus seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan firman Tuhan itu mendidik, mengajar, mendisiplinkan supaya kita hidup di dalam kelakuan yang benar seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu belajar. Hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya bukan untuk menyindir, tidak ada Bapak Ibu. Apa yang Tuhan kasih kita sampaikan. Bukan untuk menyindir, bukan untuk menyung, no Bapak Ibu. Jadi kita harus menjaga kemurnian hati kita supaya apa? Ketika ada pengkhotbah, ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ini, Bapak Ibu harus bersyukur kalau itu mengena saudara. Contoh, Bapak Ibu kalau pergi ke dokter misalnya, pergi ke dokter, didiagnosa oleh dokter, oh kena penyakit A misalnya. Bapak Ibu bersyukur atau malah diem? Atau gimana sih? Berarti ada hal yang dibukakan oleh dokter itu, ini loh penyakitmu. Sama ketika berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, mengena kepada saudara, ini loh penyakitmu. Jadi kita harus bersyukur. Itu kalau saya Bapak Ibu, bersyukur kalau ada hamba Tuhan berbicara kepada saya seperti ini. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Tek buat saya, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Makanya gereja ini adalah bengkel. Bukan untuk orang-orang yang benar saja. Enggak, orang-orang yang baik saja, enggak. Semua orang kita terima apapun kondisi karakter mereka. Tempat ini bengkel, gereja Tuhan itu bengkel. Supaya apa? Jadi servis rohaninya diperbaiki, ininya dan sebagainya, karakternya itu harus mengalami perubahan yang baik. Sehingga kita sudah benar, tinggal kita berjalan. Nah, Bapak Ibu, dari ini kita akan belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kasih yang mempersatukan itu dan menyempurnakan. Mari kita baca sekarang Bapak Ibu. Di dalam suratan Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Ini temanya tentang manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Ingat, mematikan hal yang duniawi. Yang pertama, percabulan. Yang kedua, kenajisan. Yang ketiga, hawa nafsu. 4, nafsu jahat. 5, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat itu akan mendatangkan murka Allah. Catat baik-baik. Jadi dalam dirimu ini sesuatu yang duniawi, kita harus mematikan. Ayat yang kelima. Ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal yang itu ketika kamu hidup di dalamnya, di dalam manusia lama kita. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Ada lagi apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi sekarang buang hal-hal duniawi ini, termasuk marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita tidak boleh saling mendustai. Kita harus meninggalkan manusia lama serta kelakuan yang di atas tadi yang kita baca, dan telah mengenakan manusia baru. Dalam
hal ini tiada lagi orang-orang Yunani atau orang Yahudi, orang-orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara sudah menjadi orang-orang pilihan, dipilih dari sekian banyak orang, saudara dipilih, kemudian dikuduskan, dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu, saya teringat dengan satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2:9. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Engkau sudah dipilih Allah, dikuduskan, dikasihaninya. Dikuduskan itu dikhususkan Bapak Ibu. Jadi kehidupan saudara itu dikhususkan, dispesialkan oleh Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Bapak Ibu menyandang status yang baru sekarang dalam Tuhan, adalah umat pilihan. Kenakanlah manusia baru ini Bapak Ibu. Saudara sudah dipilih Allah. Bersyukur hal ini saudara bisa dipilih oleh Allah. Ayat ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi apa? Satu tubuh. Satu tubuh. Hes itu melebur menjadi satu. Jadi hidup kita dengan Tuhan telah menjadi satu. Kita menanggalkan manusia lama kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus, dan semuanya diikat di dalam kasih Tuhan. Sehingga kehidupan kita dari hari ke hari harus mengalami perubahan-perubahan yang baik tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatunya. Artinya Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk kita mengerjakan segala sesuatu dari hari demi hari. Apakah yang bisa menjadi dasar pengikat orang Kristen agar dapat tetap bersatu? Mari kita belajar Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami bahwa siapa kita ini dalam Yesus Bapak Ibu? Kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, sesuatu yang tidak ada dibuat Tuhan menjadi baru bentuknya. Kapan itu? Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tubuh kita sekarang adalah bait Allah. Ada Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita.
Jadi jangan kita cemari hidup kita. Jangan cemari seluruh kehidupan kita. Tubuh kita jangan dicemari dengan apa tadi? Kenajisan, hawa nafsu, percabulan, geram, marah, pefitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Identitas kita sudah baru sebagai anak-anak Tuhan, manusia baru, ciptaan baru dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari sini yang kedua, yang mengikat kita adalah kasih Kristus. Kasih Kristus gini Bapak Ibu, mengenakan seragam rohani seperti ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ada polisi atau TNI, mereka kan memakai seragam tuh ya, memakai seragam. Ketika seseorang itu memakai seragam TNI Polri, orang itu otomatis terikat dengan apa? Kode etik dari TNI Polri. Salah satunya apa Bapak Ibu? Tidak boleh berbuat semena-mena. Kalau melanggar kode etik itu kena hukuman, kena sanksi atas pelanggarannya, bisa disipliner Bapak Ibu. Akhirnya apa? Mendapatkan hukuman. Kita di dalam Yesus mengenakan seragam rohani kita. Namanya mengenakan seragam, ini kemana-mana kita juga terikat dengan kode etik bahasanya. Apa itu Bapak Ibu? Belas kasihan, kemurahan, kesabaran, dan lain sebagainya. Itu kita terikat di dalam hidup kita. Kita mengenakan seragam rohani kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenakan seragam rohani dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa berbuat semena-mena. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah manusia baru di dalam Tuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini apa yang kita kenakan tadi? Yang pertama kita mengenakan apa? Belas kasihan. Ini yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemurahan. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang keempat, kelemah lembutan. Yang kelima, kesabaran. Ini adalah beberapa hal yang harus dikenakan. Inilah seragam rohani kita Bapak Ibu. Dan kita bisa tidak terlepas dari semuanya ini. Suatu ketika saya itu mendidik anak-anak saya Bapak Ibu, ketika naik mobil, ketika ada di traffic light, ini yang sering protes tuh si Oi itu sering protes ini. Ketika di dashboard saya itu uang recehnya habis Bapak Ibu, 1.000 itu habis. Si Oi itu sering protes, ayah kasihan, orang itu kasihan. Artinya apa? Nggak dikasih uang Bapak Ibu, kasihan ayah. Biasanya yang ngasih uang kepada pengamen, kepada badut, biasanya kan ada Bapak Ibu, itu anak-anak. Saya ajarin kepada mereka, ayah nggak dikasih, kasihan. Di si Oi bilang seperti itu Bapak Ibu. Mengajar kepada mereka tentang artinya apa? Belas kasihan. Mudah menaruh belas kasihan, aduh kasihan kepada orang-orang. Ini berhubungan dengan namanya kemurahan hati. Siapa yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Kemurahan ini berbicara tentang pertolongan Tuhan. Kemurahan ini berbicara tentang didikan Tuhan. Kemurahan ini berbicara tentang kedewasaan rohani kita Bapak Ibu. Jadi kalau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak punya belas kasihan, aduh luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak punya kemurahan hati, aduh saya nemen. Ayo kita belajar. Sebagai anak-anak Tuhan kita sudah mengenakan apa? Seragam rohani. Dan ini sudah nempel dalam kehidupan kita. Ketiga, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Semuanya ini diperlukan untuk membangun sebuah relasi horizontal antara sesama manusia. Makanya ada salib. Salib ini vertikal, betul ya? Ke atas itu vertikal ya. Hubungan kita dengan Tuhan yang horizontal, hubungan kita dengan sesama. Ya ini salah satu yang kita kerjakan. Hubungan kita dengan Tuhan, kekudusan kita harus kita jaga, kesetiaan kita harus kita benerin.
Ini adalah hubungan secara vertikal. Secara horizontal ini harus kita kerjakan. Sesama manusia, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, ini harus melekat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu sekarang. Bagaimana ciri-ciri dari kasih yang mempersatukan itu? Yang pertama, hidup yang rendah hati. Ketika seseorang mau mengampuni, itu menunjukkan kerendahan hati. Terlepas orang itu salah atau benar. Di mana ia menerima kekurangan orang lain. Kerendahan hati berarti juga kita mau mengalah. Sehingga terjadi kerukunan. Bapak Ibu yang sudah menikah ini, rumah tangga yang menikah, suami istri, kapan terakhir saudara minta ampun atau minta maaf kepada pasangan saudara ketika saudara salah? Kapan terakhir saudara meminta maaf kepada pasangan saudara ketika saudara salah? Mentang-mentang suami Bapak Ibu yang mencari uang, gak mau minta maaf kepada istri ketika dia melakukan kesalahan. Gengsi katanya, gak boleh. Kita belajar namanya kerendahan hati. Mentang-mentang bisa memenuhi kehidupan rumah tangga, gak mau minta maaf ketika dia berbuat salah. Karena apa? Aku yang mencari uang. Gak boleh Bapak Ibu. Belajar mematikan kesombongan kita, mematikan seluruh kehidupan kita. Kerendahan hati dan mau mengampuni adalah senjata yang sangat ampuh mempertahankan kesatuan atau kerukunan. Di dalam kehidupan jemaat tempat ini Bapak Ibu, terus kita jaga kerendahan hati di antara sama kita. Menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Mengutamakan orang lain daripada kita. Supaya terjadi kerukunan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terus menjaga kerendahan hati. Saling mengampuni atas segala kesalahan kita masing-masing. Semua orang punya kekurangan Bapak Ibu. Semua orang punya kesalahan. Ayo kita belajar bersama-sama untuk saling rendah hati satu sama lain. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang dari kasih yang mempersatukan itu? Yang kedua adalah hidup sabar. Sabar, ya. Hidup sabar meliputi kelemah lembutan dan kesabaran. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang sabar karena ia akan menguasai kota, kata Amsal. Orang yang sabar ini luar biasa Bapak Ibu. Terus kita belajar. Orang sabar ini bisa mengendalikan emosi, bisa memanajemen amarahnya dia. Orang sabar ini bisa mengontrol seluruh kehidupannya. Kalau orang gak sabaran, gerusa-gerusu Bapak Ibu, hasilnya apa? Kehancuran pasti. Orang yang suka tergesa-gesa, kata firman Tuhan, akan bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup sabar. Sabar terhadap sesama kita, sabar bersama istri kita, sabar dengan suami kita, harus sabar, betul-betul sabar. Belajar untuk mengontrol emosi kita, supaya kehidupan karakter kita dari hari ke hari semakin diperbaharui. Ini butuh sebuah proses yang panjang Bapak Ibu, gak gampang termasuk saya. Harus melalui proses-proses yang menyakitkan. Menanggalkan manusia lama kita ini butuh proses Bapak Ibu, gak bisa instan. Butuh proses yang harus kita salibkan kedagingan kita, hawa nafsu kita, keegoisan kita. Kita harus bisa menjaganya. Nah, ketika hidup kita sabar di dalam Tuhan, di dalam sesama kita, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Coba perhatikan ini. Berbahagialah, diberkatilah orang yang lemah lembut. Lemah lembut ini berbicara sabar. Orang yang sabar
akan memiliki bumi. Kok bisa Bapak Ibu, orang sabar, orang lemah lembut kok bisa memiliki bumi? Karena dia bisa mengontrol hidupnya, karena dia bisa mengontrol amarahnya, dia bisa mengontrol emosinya, gak gampangan marah, gak gampangan reaktif langsung apa? Orang bisa muntap itu apa ya Bapak ya? Meledak itu ya, seperti dinamit itu loh, sekali dikasih nyala api langsung duar gitu Bapak Ibu ya. Kita harus belajar, karena apa? Ketika orang langsung muntah, wah, aduh, ini bisa darah tinggi loh Bapak Ibu, ya, darah tinggi, kolesterol, efeknya bisa kena stroke, jantung. Karena apa? Orang yang marah itu langsung jantungnya apa Bapak? Dek, 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 dek. Apa? Betul ya? Memompa lebih kencang dari biasanya. Akhirnya apa? Bisa kena stroke, bisa kena hipertensi, jantung dan sebagainya. Karena apa? Tidak bisa menahan yang namanya amarah. Kita harus hidup sabar, belajar Bapak Ibu. Harus banyak belajar. Ini menyalipkan daging ini gak gampang. Harus banyak belajar. Bagaimana caranya? Ya tadi, dengan kita merenungkan firman Tuhan. Jati diri kita ini siapa toh? Hidup kita ini siapa toh di dalam Tuhan? Ini harus kita kerjakan loh Bapak Ibu ya. Butuh proses yang panjang untuk kita mengerjakan semuanya ini. Harus hidup yang sabar. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Hidup yang rendah hati. Hidup yang sabar. Yang ketiga, hidup yang mau berbagi. Ini ciri-ciri dari kasih yang mempersatukan. Hidup yang mau berbagi ini untuk menghadirkan kesatuan atau kerukunan adalah kalau terjadi saling berbagi, saling tolong menolong di antara komunitas atau di antara jemaat. Seperti jemaat yang mula-mula dalam kisah para rasul itu Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula ini milik harta bendanya itu milik bersama Bapak Ibu. Ketika mereka berkumpul, mereka saling memecahkan roti. Artinya apa? Mereka berbagi makanan, mereka berbagi kebutuhan dengan semua orang, terutama dalam komunitas gereja Tuhan, dalam jemaat lokal di mana saudara berjemaat. Engkau harus bisa hidup saling berbagi. Makanya kita belajar hari ini. Tanpa saudara sadari, selama ini kita belajar untuk saling memperhatikan satu sama lain. Berbagi. Orang itu lemah kita bantu. Orang itu perlu kita perhatikan. Orang itu membutuhkan sesuatu kita bantu dia. Jadi apa yang bisa kerjakan, apa yang ada padamu, ayo bersama-sama kita saling berbagi. Di antara jemaat Tuhan di sini. Kita harus saling, kita anak keluarga Allah. Kalau yang satu sakit, kita juga harus merasakan sakit. Kalau satunya dalam hidup yang susah, saudara harus ikut merasakan kesusahannya dia. Belajar di sini. Galatia 6 ayat kedua. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Beberapa kali kita sudah mempraktekkan semuanya ini. Luar biasa keluarga Allah. Kerukunannya luar biasa. Saya acungi jempol. Begitu saling kita mengasihi, kita saling mengikatkan tali persaudaraan, kita saling bahu-membahu menolong yang lain yang mengalami kesusahan, yang mengalami kelemahan. Mari kita bersama-sama. Jadi jangan salah Bapak Ibu, orang yang hidupnya murah hati, orang hidupnya mau berbagi, sebenarnya orang itu adalah orang kaya. Karena apa? Banyak orang memiliki harta benda yang begitu banyak, tapi hidupnya egois, pelit Bapak Ibu. Gak mau berbagi, acuh tak acuh dengan orang di sekitarnya. Gua, lu, gak bisa Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana seperti itu. Pelit. Hidupnya berkelimpahan dalam harta benda, materi mereka berkelimpahan. Tapi tidak bisa menjadi berkat bagi orang. Makanya Bapak Ibu, berbagi bukan berbicara apa yang engkau punyai saat ini.
aku kaya, aku baru bisa berbagi. Gak bisa. Dalam kondisi engkau apa yang ada padamu saat ini, engkau bisa berbagi. Itu sesuatu yang luar biasa. Kerjakan apa yang engkau bisa, Bapak Ibu. Apa yang ada padamu saat ini, engkau bisa berbagi kepada mereka. Engkau punya ide, berbagi. Engkau punya doa, doakan dia, itu berbagi, Bapak Ibu. Engkau dipercaya Tuhan memiliki materi, berbagi. Apa yang engkau percaya, yang dipercayakan sama Tuhan, berbagi saja. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, terutama kepada saudara seimanmu terlebih dahulu. Ya, kepada saudara seiman saudara terlebih dahulu, perhatikan mereka. Tolong mereka. Apa yang bisa engkau kerjakan mereka. Gak usah minta harapan untuk dikembalikan. Percayalah Bapa di surga yang tersembunyi itu memperhatikan saudara, memberkati saudara. Coba saudara, kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, kerjakan itu. Saya sering kali Bapak Ibu, maka kita belajar untuk peka dengan Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan Kristus kasih, kasih aja Bapak Ibu. Walaupun kita gak punya sebenarnya, kasih aja. Allah yang memperhatikan, Allah yang bertanggung jawab kepada saudara. Belajar ketika kita peka dengan Tuhan, ketika kita berkumpul bersama orang lain di sekitarnya, walaupun itu bukan orang Kristen, kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi dia, beri, jangan ditahan, beri saja. Oh, aku tidak memberi ya, beri. Dia yang tersembunyi di surga memperhatikan saudara. Satu persatu saudara akan diperhatikan. Belajar, jangan hidup pelit ya Bapak Ibu dengan sesama kita, dengan semua orang. Dengan perbuatanmu lah nama Tuhan yang dimuliakan. Dengan apa yang bisa, jaga kerukunan jemaat Tuhan tempat ini. Kita gak bisa menyenangkan semua orang, termasuk saya sebagai gembala. Gak bisa saya menyenangkan semua jemaat, gak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Otak saya cuma satu. Kalau ada 50 jemaat, saya gak bisa membagi semuanya, pikiran dan lain sebagainya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Namanya gembala kan bapak Ibu ya. Namanya ibu gembala lah seorang ibu. Kita berbagi dengan semua jemaat. Saya berusaha berbagi adil dengan semua jemaat. Perhatian saya dan lain sebagainya. Kita harus belajar dari hal ini. Ketika saudara berbagi dengan banyak orang, dengan apa yang kau bisa, kerjakan itu. Maka Bapa di surga akan memperhatikan kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Kolose pasal ketiga yang kita baca tadi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kita mengerjakan kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, hidup berbagi dan lain sebagainya. Ikat semuanya dengan kasih Tuhan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Supaya kehidupan kita berjalan dalam kehidupan berjamaah Tuhan. Luar biasa kerukunan keluarga Allah di tempat ini Bapak Ibu. Luar biasa pokoknya, saya melihat begitu saling memperhatikan satu sama lain, guyup rukun. Karena apa? Ketika kita hidup rukun, di sana Tuhan memerintahkan berkatnya yang tercurah Bapak Ibu. Kalau kita pelit, aduh susah Bapak Ibu mendapatkan kemurahan Tuhan, susah, sulit. Kalau kita gak mau berbagi, gak mau mengampuni, sulit untuk mendapat kemurahan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini kita akan belajar bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita baca dalam Mazmur pasal 133 pertama ayat ketiga, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara diam bersama. Ini lebih daripada satu orang. Diam bersama dengan rukun bersama jemaat. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun
dan leher jubahnya seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesana itu kemana Bapak Ibu? Diam bersama dengan rukun. Jemaat Tuhan yang hidup rukun, di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Rumah tangga yang hidupnya rukun, di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kehidupan pernikahan saudara hidup rukun, di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kebalikannya, kalau kita sering cekcok dengan suami istri, no, berkat terhalang. Kalau kehidupan bersama orang tua dengan anak-anak tidak ada kerukunan, no, stop dulu berkat daripada Tuhan. Karena apa? Kesanalah Tuhan curahkan berkatnya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan berkat itu kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi antara suami dengan istri kalau berantem jangan berhari-hari. Bahaya. Karena apa? Berkat itu kan terhalang Bapak Ibu. Kehidupan rumah tangga kalau sering cekcok berbahaya, jangan terlalu lama-lama. Kalau kita malah cukup sehari saja kata firman Tuhan. Dari terbenamnya masih tetap marah, dilanjutkan esok hari tetap marah, berbahaya. Gak boleh melakukan seperti itu. Jangan sampai kemarahan kita terus-terusan, berhari-hari, kena kepahitan, menyimpan dendam. Kalau ini bertumpuk-tumpuk, Bapak Ibu kena liver, betul nggak? Kena liver. Orang yang menyimpan kepahitan itu nggak baik. Menumpuk terus Bapak Ibu, menumpuk terus. Kita sudah mengampuni Bapak Ibu. Kalau orang lain nggak mau mengampuni terserah dia. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa makan enak Bapak Ibu. Orang yang kepahitan sama kita, grundel yang hati, makannya capcay, nggak enak Bapak Ibu. Karena apa? Rasa dongkol sama dia, gitu Bapak Ibu. Nggak nyaman. Kita enjoy Bapak Ibu. Kenapa? Kita sudah selesai dengan dia, karena kita sudah minta ampun, minta maaf. Dengan Tuhan kita sudah minta ampun, minta maaf, selesai Bapak Ibu. Terserah dia mau kepahitan terus, terserah urusan dia dengan Tuhan. Kalau saya sih gitu Bapak Ibu, nggak ribet Bapak Ibu ya. Mari bersama-sama. Ayo kita belajar. Ketika ada kerukunan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Siapa memerintahkan? Tuhan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan berkatnya, itu untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Yuk keluarga Allah, jaga kerukunan semua jemaat. Jangan ada cekcok sana, cekcok ini, gap sana, nggak boleh Bapak Ibu ya. Harus hidup rukun. Jaga kerukunan keluarga Allah dengan baik. Supaya apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Dan itu kehidupan untuk selama-lamanya. Saya bersyukur menjadi gembala jemaat saudara yang dipercayakan Tuhan. Saya melihat banyak perubahan dari karakter saudara. Ketika saudara berjemaat di gereja Tuhan tempat ini, saya melihat banyak perubahan lah ke arah yang lebih baik. Bersyukur Bapak Ibu. Dengan seperti inilah terus kita jagai, Tuhan sendiri akan mengirimkan setiap jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini. Ketika nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan saudara, Tuhan sendiri akan mengirimkan jiwa-jiwa. Ketika saudara hidupnya mengalami perubahan, orang akan melihat, oh si A itu mengalami perubahan. Orang dengan sendiri akan datang kepada Tuhan di tempat ini. Sehingga bangku-bangku yang kosong ini, dari hari demi hari, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru tempat ini. Asalkan ada kesatuan, ada kerukunan. Kasih itulah yang mempersatukan dan menyempurnakan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan status baru, yaitu apa? Umat pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya. Yang kedua, kita harus mengenakan manusia rohani. Manusia rohani salah satunya adalah kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayo, namanya mengenakan kita pakai Bapak. Kemana-mana kita pakai. Ini status kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan.
Jangan sampai sebagai orang Kristen terkenal pelitnya luar biasa. Sebagai orang Kristen jahatnya luar biasa. Setan aja kalah jahatnya sama kita, nggak boleh. Karena apa? Kita mengenakan kasih yang mengikat di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen sombongnya luar biasa, minta ampun Bapak. Aduh, kalau masalah duit luar biasa sombongnya, nggak boleh. Kita harus rendah hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi orang Kristen nggak boleh emosian, reaktif, gampang meledak-ledak kalau marah. Luar biasa Bapak Ibu. Jaga terus sabar. Mematikan kedagingan ini butuh proses dan itu sakit. Sampai saudara menyalipkan daging dan saudara merasa sakit, waktu saudara berhasil tuh Bapak Ibu ya. Aku ketemu orang itu pengennya marah, tapi sudah bisa menahan diri. Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit loh. Berarti saudara sukses, saudara sadar, sudah mengenakan manusia baru. Yang terakhir, ikat dengan kasih Kristus. Sebagai umat yang telah dipilih, dikuduskan oleh darah Yesus dan yang dikasihi Allah, agar kita hidup dalam kesatuan dan kerukunan yang diikat di dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kita semuanya boleh diberkati dengan firman Tuhan yang sederhana ini. Kita banyak belajar bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus sadar kita sudah mengenakan kasih Kristus di dalam kehidupan ini. Sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Bapak kami yang setia. Kami menikmati segala kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa buat segala kebaikan Tuhan. Kami terus belajar dalam kami taat akan firman-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kata sekali lagi, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Amin, kami percaya Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Bapa Kau sang selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan yang kami perlukan ya Bapa. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terus Tuhan menegur kami, Tuhan mengajar kami, mendisiplinkan kami, untuk kami belajar peka dengan Tuhan, belajar untuk kami melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menjadi umat pilihan-Mu yang sangat Engkau kasihi. Ajari kami mengenakan manusia baru ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkat firman-Mu hari ini atas hidup kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari 5D Manten Baru Bapak Ibu, yang kemarin mau menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu sidang jemaat semuanya di tempat ini. Mari saya kasih waktu untuk 5D menyampaikan sesuatu.